Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku Hello Habits, Panduan Sosok Minimalis untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Fumio Sasaki. Saat ini kita memasuki bab 2, yaitu apakah yang dimaksud dengan kebiasaan? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada manusia yang lebih sengsara daripada orang yang tidak punya kebiasaan, yang selalu meragukan segala sesuatu. Baginya, disulutnya cerutu, diminumnya minuman dari cangkir, waktu untuk bangun dan tidur setiap hari, serta setiap awal kerja merupakan sesuatu yang disengaja, yang dilakukan dengan sadar. Separuh waktunya digunakan untuk memutuskan atau menyesali hal-hal yang semestinya sudah terpatri dalam dirinya sehingga boleh dikatakan keberadaannya sama sekali tidak terasa secara sadar. William James. Di akhir bab 1, saya menulis bahwa kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Menurut saya, apabila sesuatu sudah menjadi kebiasaan, boleh dikatakan kita melakukannya tanpa memikirkannya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kekhawatiran atau keputusan tentang apakah kita harus bertindak atau tidak, dan tidak ada pilihan tentang cara melakukannya. Ini karena kekhawatiran, keputusan, dan pilihan semuanya adalah sesuatu yang kita tangani dalam pikiran sadar. Menurut penelitian di Duke University, 45% tindakan kita adalah kebiasaan, bukan keputusan yang dibuat seketika. Muncul pertanyaan ketika kita mengatakan bahwa kita harus berpikir secara sadar untuk menentukan semua tindakan kita, seperti akan makan nasi goreng atau mie rebus untuk menu makan siang, atau mau menonton film apa di waktu libur. Jika kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang, bukankah angka 45% itu angka yang besar? Akan tetapi, meskipun ada orang yang tidak bisa menentukan hendak makan siang di restoran mana, benarkah kita berpikir dengan serius apakah akan dimulai dengan minum bir saat kita mengunjungi bar? Kebiasaan kebiasaan setelah bangun pagi. Mari kita ingat-ingat tindakan kita setelah bangun pagi. Kita turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, lalu mandi. Kita sarapan, menyikat gigi, berpakaian, mengikat tali sepatu, lalu meninggalkan rumah. Setiap orang punya prosedur yang hanya berlaku bagi dirinya. Bukankah waktu pagi kita mengalir seperti ritual sejak kita bangun? Biasanya kita tidak memikirkan berapa banyak pasta gigi yang akan kita oleskan ke sikat gigi saat kita menyikat gigi, atau gigi mana yang akan disikat terlebih dahulu. Kita juga tidak memikirkan cara yang akan kita gunakan untuk mengikat tali sepatu pada hari itu, karena kita dapat melakukan semua ini tanpa harus berpikir. Pasti hanya segelintir orang saja yang menganggap ritual paginya sulit atau perlu usaha agar dapat dilakukan. Dapat dikatakan bahwa semua ini merupakan kebiasaan untuk kebanyakan orang dewasa. Namun, untuk anak kecil, serangkaian tindakan di pagi hari ini bukan sesuatu yang mudah. Anak kecil belum mampu ke kamar mandi sendiri, kesulitan menyikat gigi sendiri, memasang kancing baju, dan mengikat tali sepatu. Dibutuhkan kesabaran besar untuk bisa melakukannya.
Mungkin saja keteguhan hatinya sudah terkuras habis bahkan sebelum meninggalkan rumah, lalu merajuk di tempat tidur. Namun, anak kecil akan mampu melakukan semua ini secara otomatis setelah melakukannya berulang kali. Semua ini merupakan gerakan tanpa disadari bagi orang dewasa, dan kita tidak mengerti mengapa anak kecil merasa kesulitan untuk melakukannya. Dapatkah kita menjelaskan setiap ketukan di ponsel kita? Tentu saja, ada hal-hal yang harus kita pelajari saat kita tumbuh dewasa. Tahun lalu, saya mulai mengemudikan mobil lagi untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, sesudah mendapatkan SIM. Mula-mula, saya memikirkan semua langkahnya, kencangkan sabuk pengaman, injak pedal rem, putar kunci, lepaskan rem tangan, pindahkan persneling dari P ke D. Sekarang saya mengendarai mobil manual yang lebih rumit, tetapi tangan dan kaki saya bergerak tanpa saya perlu memikirkan apapun dan sulit untuk menerangkan setiap langkahnya. Sebelum terbiasa mengemudikan mobil, saya merasa perlu fokus pada kesadaran saya dan saya serasa menyaksikan dewa yang menakjubkan saat melihat orang lain mengemudi sambil mendengarkan musik. Namun, sekarang saya pun mampu mengemudi tanpa memikirkan langkah-langkahnya. Sementara perhatian saya terarah ke audio bahan pelajaran bahasa Inggris. Mungkin sama dengan pesepeda. Bahkan meskipun dia tidak bisa mengemudi mobil, mungkin sulit baginya untuk menjelaskan urutan langkah tentang cara mengayuh pedal atau memberikan kiat cara menjaga keseimbangan tubuh. Saya bertanya dalam hati, apakah orang yang selalu mengetik di ponselnya mampu menjelaskan tanpa menggunakan tangan bagaimana dia mengetuk setiap konsonan atau vokal atau huruf hidup. Orang yang memasak atau mengemudi dalam keadaan tertidur. Waktu masih kecil, saya takut sekali memecahkan telur. Saya selalu gugup, seakan sedang menangani benda yang sangat berharga. Sepertinya, kesadaran saya sangat tinggi ketika untuk pertama kalinya membuat telur mata sapi setengah matang. Berapa banyak minyaknya, seberapa besar apinya. Sekarang saya tidak usah mencari resep telur mata sapi setengah matang atau cara membuat telur rebus matang. Tangan saya bergerak secara otomatis. Ibu saya pandai memasak berbagai hidangan. Dan bahkan di saat kami sedang makan malam pun, jika ada tetangga mengantarkan makanan, ibu dapat langsung meniru membuat makanan yang diantar tetangga itu. Ibu tidak usah membuka situs web masak-memasak dan tidak perlu mengukur takaran bumbunya. Katanya, ibu dapat langsung menentukan akan memasak apa dengan hanya melihat bahan makanan yang ada di hadapannya. Ibu juga berkata, tidak pernah menganggap kegiatan memasak sebagai kegiatan yang merepotkan. Kita yang jarang ke dapur mungkin menganggap kegiatan memasak sebagai kegiatan yang merepotkan, karena kita memikirkan urutan langkahnya, yang membuktikan bahwa kesadaran kita sedang bekerja. Ibu saya dapat memasak tanpa perlu berpikir dua kali. Mungkin itulah sebabnya mengapa baginya memasak itu bukan kegiatan yang merepotkan. Pasien yang suka berjalan dalam keadaan tertidur kadang bisa memasak atau mengemudi pada saat sedang mengalami tidur non-REM dan tidak ingat apa-apa saat bangun. Meskipun bagian otak yang memantau gerakan tersebut dalam keadaan tidur, bagian yang memandu kegiatan tindakan yang rumit justru dalam keadaan aktif. Dengan kata lain, kita dapat bertindak dengan cara yang rumit meskipun tidak menyadarinya. Menurut saya, semut juga tidak memiliki kesadaran kognitif, tetapi hewan itu dapat menggali lubang, mengangkut pasir, dan selalu bekerja keras. Semut tidak memerlukan buku bisnis. Mereka dapat bekerja dengan mengandalkan hal-hal seperti motivasi atau antusiasme. Motivasi atau antusiasme. Keadaan ibarat koran.
Kesadaran ibarat koran. Mungkin saja kita melakukan tindakan rumit tanpa kesadaran kognitif. Sebaliknya, kesadaran adalah sesuatu yang membuat kita biasanya menjadi diri sendiri. Kesadaran membuat kita dapat menikmati pemandangan indah yang terhampar di depan mata, dan kesadaran juga membuat kita peduli tentang berbagai hal yang dikatakan orang lain pada kita. Jadi, apakah sebenarnya kesadaran kognitif yang kita miliki ini? Dalam bukunya Incognito: The Secret Life of the Brain, ilmuwan neuroscience David Eagleman mengatakan bahwa pikiran sadar ibarat koran. Berikut ini apa yang terjadi setiap hari di negara entah berantah. Pabrik beroperasi dan perusahaan mengirimkan produknya. Polisi memburu penjahat, dokter melakukan pembedahan, dan dua sejoli pergi berkencan. Listrik mengalir melalui kabel listrik dan limbah dialirkan melalui got. Namun, penduduknya tidak memiliki kemampuan ataupun keinginan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di negaranya. Itulah sebabnya terdapat kebutuhan untuk merangkum hanya hal-hal yang penting, dan itulah sebabnya mengapa ada yang namanya koran. Di tajuk berita koran, kita tidak berharap menemukan informasi tentang berapa banyak rumput yang dimakan sekian banyak sapi kemarin atau berapa banyak sapi yang dikapalkan. Kita hanya ingin diingatkan tentang adanya lonjakan sebaran penyakit sapi gila. Kita tidak ingin tahu berapa ton sampah yang dihasilkan kemarin. Kita hanya ingin tahu apakah ada pabrik pengolahan sampah baru yang akan dibangun di kompleks perumahan kita. Dengan analogi yang sama, dapat kita katakan bahwa pikiran sadar kita tidak ingin memproses semua keterangan terperinci tentang apa yang dialami 60 triliun sel dalam tubuh kita, atau interaksi sinyal listrik ribuan neuron dalam tubuh kita. Meskipun otak memproses 22 juta bit informasi per detik, diperkirakan hanya 50 bit informasi yang diproses dalam pikiran-pikiran sadar kita, seperti reporter koran. Sirkuit saraf dalam otak mengumpulkan sejumlah besar data di balik layar di dalam pikiran sadar kita. Dan seperti koran, hanya ringkasannya sajalah yang dikirimkan ke pikiran sadar kita. Di pagi hari, kaki kiri atau kaki kanan yang mula-mula kita masukkan ke sepatu. Kesadaran kita usah dimunculkan ketika mengulangi tindakan yang sama yang selalu kita lakukan tanpa repot. Maksudnya mungkin mudah kali ya. Kesadaran kita mudah dimunculkan ketika kita mengulangi tindakan yang sama yang selalu kita lakukan tanpa repot. Sama seperti halnya tidak ada artikel yang ditulis tentang berita biasa jika tidak terjadi sesuatu. Alasan mengapa kita sulit mengoreksi kebiasaan seperti duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk berselonjor adalah karena tindakan itu kita lakukan tanpa disadari. Hanya sedikit di antara kita yang ingat ke sepatu mana kita memasukkan kaki lebih dahulu, apakah ke sepatu kanan atau sepatu kiri. Ini karena pertanyaan tentang ke sepatu mana kita memasukkan kaki terlebih dahulu tidak ditentukan oleh pikiran sadar kita. Pada umumnya, hal itu sudah ditentukan tanpa sadar. Ahli neuroscience Yuji Ikegaya mengemukakan contoh yang menarik. Kita selalu bisa melihat hidung kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Benar, hidung selalu ada dalam bidang pandang kita, dan kita tidak bisa melihatnya kalau mau. Dan kita bisa melihatnya kalau mau. Namun, ini bukan jenis berita yang diberitakan di koran. Saat ketika pikiran sadar muncul.
Mari kita bayangkan situasi manakala pikiran sadar kita muncul. Bayangkan ketika kita berjalan, terdapat lebih dari 200 tulang dalam tubuh kita, lebih dari 100 sendi, dan 400 otot rangka. Setiap bagian ini saling berkoordinasi. Mengapa sulit membuat robot bisa berjalan? Karena kita harus memprogram dan mengajarinya segala sesuatu, mulai dari cara bergerak dan cara membengkokkan setiap bagian, sehingga hingga cara menggunakan umpan balik dari telapak kaki untuk menentukan dan menyesuaikan dengan permukaan lantai. Kita tidak perlu secara sadar mengayunkan kaki saat berjalan. Kita bisa berjalan dengan nyaman. Bahkan dengan begitu pun kesadaran kita muncul apabila kita menginjak benda lembek. Misalnya, apa ini? Kotoran anjing? Koran tatkala kita sedang sakit perut. Kita yakin Saya yakin kita semua pernah sakit perut di sekolah. Bahkan seandainya pun hal itu dialami saat sedang mengikuti mata pelajaran yang biasanya tidak disimak dengan serius, membunuh waktu sambil melamun, terkantuk-kantuk atau mencoret-coret kertas. Situasinya bisa mendadak berubah. Tajuk berita koran bisa muncul dalam pikiran sadar kita. Perut tidak seperti biasanya, mungkin mules. Pasti sakit perut, mungkin karena makan siang terlalu banyak. Kelas masih 30 menit lagi. Bagaimana jadinya urusan sakit perut ini? Izin ke kamar kecil karena sakit perut. Lalu perut menjadi nyaman kembali. Banyak orang yang dikirimkan analoginya. Sering muncul pikiran sadar, yang artinya kita tidak bisa berkonsentrasi, dan sekarang durasi waktu yang lazim menjadi terasa sangat lama. Sama halnya seperti tajuk berita koran yang hanya ditulis saat terjadi kejadian luar biasa. Kesadaran kita pun hanya muncul ketika terjadi sesuatu yang berbeda. Apakah kita memiliki kebebasan untuk menentukan keinginan sendiri? Sebuah kutipan. Meskipun mungkin mereka menyadari tindakan yang dilakukan, mereka tidak tahu apa sebabnya tindakan itu ditetapkan terlebih dahulu. Baruch Spinoza. Sudah jelas, kesadaranlah yang memandu pikiran kita. Kesadaran mempertimbangkan segalanya dan menentukan tindakan kita. Namun, pada umumnya, tindakan sehari-hari tidak dilakukan menurut arahan pemimpin, melainkan arahan penduduk kota, berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Kita melakukan sesuatu, lalu merasa lelah. Kita meregangkan tubuh tanpa menyadarinya. Kita tidak berpikir, "Oke, saya akan mengangkat kedua telapak tangan yang disatukan, lalu meregangkan tubuh." Bukan, pemimpin yang memutuskan kita akan meregangkan tubuh. Percobaan terkenal yang dilakukan pada tahun 1980-an oleh ahli fisiologi Benjamin Libet menunjukkan betapa pemimpin ini, yakni kesadaran, sungguh tak dapat diandalkan. Para peserta percobaan bebas menggerakkan jari jemari atau pergelangan tangan kapan saja, dan aktivitas otaknya direkam untuk menentukan: satu, saat ketika setiap peserta memutuskan untuk menggerakkan jari. 2. Saat ketika sinyal perintah untuk menggerakkan jari muncul di otak. 3. Saat ketika jari bergerak. Hasilnya sungguh mencengangkan. Urutan kejadiannya ternyata 2, 1, 3. Sinyal perintah untuk menggerakkan jari terjadi rata-rata 0,35 detik sebelum peserta memikirkan akan memutuskan untuk menggerakkan jari. Otak mulai mempersiapkan diri untuk menggerakkan jari sebelum peserta memutuskan untuk melakukannya. Percobaan ini menarik banyak sekali perhatian. Percobaan tersebut berpotensi mementahkan konsep bebas menentukan keinginan, free will. Namun, tindakan tidak mungkin terjadi dari sesuatu yang semula tidak ada.
Sehingga pasti ada jenis aktivitas otak yang terjadi sebelum tindakan dilakukan. Siapakah DJ yang memilih lagu yang akan disenandungkan? Bagaimana dengan bersenandung? Bersenandung berbeda dengan menentukan pilihan lagu pada jukebox atau di ruang karaoke. Pada jukebox, kita memilih secara sadar lagu apa yang kita ingin dengar atau nyanyikan. Namun, saya ragu apakah ada di antara kita yang berpikir, lagu apa yang akan saya nyanyikan sebelum menyenandungkan lagu yang begitu saja muncul dalam benak kita. Kadang lagu yang saya senandungkan adalah lagu yang kebetulan terdengar di toko yang baru saja saya masuki. Sebelumnya sama sekali tidak tertarik Sebelumnya saya sama sekali tidak tertarik untuk menyenandungkannya. Lagu itu adalah lagu yang dipilih DJ di suatu tempat yang tidak saya ketahui dan memilih untuk memutar lagu itu. Coba bayangkan usus kecil kita. Terdapat lebih dari 100 juta sel saraf pada usus kecil yang terhubung ke otak melalui saraf vagus. Namun katakanlah saraf vagus itu harus dipotong. Usus kecil akan tetap mengambil keputusan sendiri. Jadi usus itu sering dinamakan otak kedua. Akan tetapi, dapatkah kita membayangkan perut kita sebagai pemimpin kedua? Tindakan kita ditentukan oleh sejenis sistem parlementer. Konon, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk di antara semua bentuk pemerintahan yang pernah dicoba terapkan. Winston Churchill. Tindakan di bawah sadar ditentukan berdasarkan kasus per kasus, tetapi bukan oleh monarki absolut. Kita bisa membayangkannya sebagai sistem parlementer. Mari kita kembali ke pembahasan bangun pagi sebagai contoh. Alarm berdering pada jam yang telah kita tentukan sebelumnya, yakni ketika kita berkata akan bangun jam sekian. Mulai besok. Namun, ketika bunyi alarm benar-benar berdering, belum tentu segalanya selesai pada saat itu. Justru itu adalah sinyal bahwa parlemen akan segera mulai bersidang. Para politikus berkumpul dari berbagai bagian tubuh kita, dan sesi sidang dimulai. Punggung bagian bawah mulai bangun dan terasa agak pegal. Karena itu, politikus yang terpilih di bagian itu dengan menggerutu berkata, seharusnya kita terus tidur. Kita juga makan terlalu banyak di acara keluarga tadi malam. Politikus dari daerah usus berkata, "Yuk dicerna perlahan-lahan." Tiba saatnya untuk voting, dan suara mayoritas mengatakan, "Tidur lagi." Kita pun menekan tombol snooze. Sudah diputuskan untuk tidur 5 menit lagi. Makin banyak suara vote diberikan setiap 5 menit sekali, sehingga bagian tubuh kita yang ingin menikmati sarapan lezat atau ingin tiba di kantor tepat waktu berangsur-angsur makin persuasif. Dan akhirnya, meskipun sambil menggerutu, kita turun dari tempat tidur. Ketika tindakan bawah sadar menjadi kebiasaan. Setelah bangun pagi menjadi kebiasaan, mosi untuk langsung bangun lolos dalam waktu singkat dengan suara mayoritas. Meskipun masih ada sedikit oposisi. Kita perlu mengerti bahwa parlemen akan masih tetap berperan meskipun kita melakukan semuanya dengan benar untuk mempersiapkan diri mengambil keputusan yang baik. Dan opini yang berseberangan tidak akan benar-benar berhenti dikemukakan. Saya sendiri memastikan untuk cukup tidur, tetapi tentu saja ada kalanya saya dapat bangun dengan tubuh segar dan ada kalanya juga merasa enggan bangun. Ketika enggan bangun pagi, saya selalu memikirkan hal yang sama. Mungkin kelelahan saya sudah menumpuk.
Pikiran ini sering muncul, dan kadang saya bertanya dalam hati, apakah saya bisa mempercayai pemikiran bahwa sudah waktunya saya bangun, meskipun pikiran itu juga berasal dari diri saya. Namun, seandainya saya tidak bisa membiasakan diri bangun pagi, saya tahu bahwa saya juga pasti tidak akan mampu mempertahankan kebiasaan saya yang lain, dan saya tahu bahwa saya pasti akan kecewa. Dan saya juga mengingatkan diri sendiri bahwa asalkan saya memaksakan diri untuk bangun dan melakukan yoga dalam waktu 5 menit, tubuh saya pasti akan benar-benar sudah bangun meskipun saya masih merasa lelah sesaat setelah alarm berdering. Karena perang batin ini berlangsung terus-menerus, hasilnya sudah menjadi sesuatu yang pasti. Jadi sistem parlemen dalam diri saya tidak perlu lagi berulang kali melakukan voting. Kita bukan tuan diri kita sendiri. Sebagaimana yang sudah kita bahas sejauh ini, banyak tindakan yang kita lakukan tidak digerakkan oleh kesadaran. Namun, kesadaran kita merasa bertanggung jawab apabila kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Mudah sekali menyimpulkan bahwa ini akibat lemahnya keteguhan hati kita dan merupakan masalah kesadaran jika kita gagal berdiet atau gagal berhenti merokok atau berhenti minum alkohol. Namun, itu adalah percaya berlebihan terhadap kesadaran dan keteguhan hati kita yang yang didasari oleh kesalahpahaman bahwa kesadaran kita secara signifikan mengendalikan semua tindakan kita. Yang pertama-tama harus kita ingat adalah bahwa kesadaran dan keteguhan hati bukanlah penyebab tindakan kita. Sayangnya, kita bukan tuan diri kita sendiri. Kita harus mengakui kenyataan ini dengan lapang dada. Membuat diri kita menjadi orang yang selalu mengikuti kebiasaan. Creator of habits. Di musim gugur, tupai berusaha menimbun banyak sekali makanan sebagai persiapan menyambut musim dingin. Namun, tupai tentu tidak pernah secara sadar berpikir, musim dingin sudah tiba, sudah hampir tiba, jadi sebaiknya saya mulai menimbun makanan atau menyusun rencana yang terperinci. Otak tupai berevolusi, sehingga ketika jumlah sinar matahari yang masuk ke penglihatan mereka mulai berkurang, ada program yang mulai aktif yang memerintahkan mereka untuk mulai menimbun makanan. Haruki Murakami berkata bahwa falsafah hidupnya adalah menjadikan dirinya creator of habit. Membentuk kebiasaan adalah mengubah bagian diri kita yang bersifat hewani, yakni bagian yang diatur oleh alam bawah sadar. Masalahnya bukan sesuatu di dalam pikiran sadar, melainkan jumlah sinar matahari yang masuk ke penglihatan kita. Untuk mengubah kebiasaan, kita harus dengan lebih baik menyikapi sumber sebenarnya yang mengelola tindakan kita. Mari kita perhatikan bagaimana tindakan kita menjadi kebiasaan. Ini adalah proses yang menyebabkan si tuan yang kita sebut kendaraan itu turun dari posisinya sebagai tuan. Membentuk kebiasaan tanpa berpikir. Untuk belajar naik sepeda tanpa berpikir, kita harus belajar cara menggunakan tubuh. Mula-mula, kita harus mengendalikan gerakan secara sadar, tetapi pada akhirnya kita bersepeda tanpa berpikir lagi. Perubahan apa yang terjadi di otak kita saat hal ini terjadi, yakni bersepeda tanpa berpikir lagi. Percobaan di MIT pada tahun 1990-an dapat dijadikan rujukan. Ada beberapa peranti dipasang di kepala beberapa ekor tikus untuk meneliti aktivitas otaknya.
Semua tikus ditempatkan di pintu masuk labirin berbentuk T, dan ada coklat diletakkan di tikungan sebelah kiri. Sekat diangkat ketika Sekat diangkat ketika terdengar suara sebagai sinyal, dan pada waktu itulah tikus akan berusaha mencari sumber aroma coklat. Mula-mula, mereka butuh waktu karena bergerak maju mundur dan selalu berbelok ke tikungan yang salah. Selama uji coba itu terus berlangsung, terjadi aktivitas di otak tikus yang disebut ganglia dasar. Setelah percobaan itu diulang-ulang ratusan kali, tikus tidak tersesat lagi dan dibutuhkan waktu lebih singkat untuk mencapai sasaran. Tikus semakin pintar menemukan coklat, tetapi otaknya, justru menurun. Makin lama, mereka makin jarang berpikir. Dua dari tiga dari 2 dari 3 hari setelah percobaan pertama dilakukan, tikus sering mencakar dinding, mengendus-ngendus, dan kemudian berhenti mengumpulkan informasi. Mereka sudah mendapatkan cukup informasi, dan saat seminggu telah berlalu, aktivitas juga menurun di bagian otak yang berkaitan dengan memori. Pada akhirnya, tikus dapat menemukan coklat tanpa perlu berpikir lagi. Tindakan itu telah menjadi kebiasaan. Nanti di halaman 65 akan ada gambar dengan keterangan untuk menemukan coklat, mula-mula tikus melakukan uji coba. Namun, setelah uji coba itu berlangsung berulang kali dilakukan, aktivitas otak tikus menurun dan hewan itu berhenti berpikir. 3 unsur kebiasaan. Menurut Charles Duhigg, penulis buku The Power of Habit, kebiasaan terdiri atas 3 unsur berikut. Pemicu. Otak tikus paling aktif ketika mereka mendengar suara sekat diangkat dan ketika pada akhirnya mereka menemukan coklat. Pemicu menyampaikan moda autopilot. Mana yang digunakan dalam percobaan tikus ini? Pemicunya adalah suara sekat diangkat. Rutin. Pemicu berlanjut ke serangkaian tindakan yang sudah ditentukan. Sesuatu yang rutin. Dalam percobaan tikus ini, tindakan rutinnya adalah berbelok ke kiri di tikungan. Tanpa ragu, segera setelah labirin dibuka. Jadi, coklatnya ditemukan. Tindakan rutin ini disimpulkan sebagai hasil uji coba dan disimpan di otak tikus yang kemudian menjadi serangkaian tindakan yang pada akhirnya dapat dilakukan tanpa harus berpikir lagi. Hadiah. Otak menentukan apakah serangkaian tindakan harus disimpan sebagai tindakan rutin berdasarkan hadiah. Seperti yang sudah dibahas di bab 1, hadiah atau imbalan adalah sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia, sesuatu yang terasa menyenangkan. Untuk tikus, dia cerdas melakukan tindakan yang sama hasilnya Tindakan yang sama yang hasilnya adalah menemukan coklat lezat. Itulah sebabnya mengapa otaknya memerintahkan untuk menyimpan informasi tentang jalan menuju coklat itu. Membuat sesuatu menjadi kebiasaan, menyebabkan perubahan nyata dalam otak. Membuat sesuatu menjadi kebiasaan sama dengan menyebabkan perubahan nyata dalam otak. Kita mendatangi lagi restoran yang makanannya enak dan tidak akan kembali lagi kalau makanannya tidak enak. Kita berulang-ulang berusaha mengalami emosi seperti kebahagiaan dan kegembiraan yang kita rasakan sebagai hasil tindakan kita. Sistem hadiah ini yang diaktifkan melalui dopamin sebagai perantara merupakan sirkuit lama dan mekanisme kerjanya sama pada tikus maupun manusia. Dan ketika kita melakukan tindakan seperti makan, bersenggama, atau bercengkrama dengan teman-teman, kita mengalami perasaan yang menyenangkan. Dan makin sering kita melakukan tindakan ini, makin kuat pula hubungan antara tindakan dan perasaan menyenangkan itu.
Duri dendritik yang merupakan tonjolan berselaput yang menerima sinyal di sinaps dan menyebabkan sel saraf dapat meneruskan sinyal di antara sinaps-sinaps itu akan menjadi makin besar ketika berulang-ulang menerima sinyal. Membuat sesuatu menjadi kebiasaan sungguh berbeda dengan mempelajari sesuatu dengan menggunakan kesadaran, seperti ketika kita mendengarkan ceramah atau mengikuti seminar. Artinya, mempraktikkan sesuatu berulang-ulang untuk benar-benar menulis ulang sel-sel saraf di dalam otak. Pemicu saya yoga dan buku harian. Mari kita bahas lebih mendalam setiap unsur kebiasaan. Yang pertama, pemicu. Pengertian umumnya pasti sudah sangat kita kenal. Misalnya, kita sudah sering menggunakan alarm sebagai pemicu untuk membangunkan kita di pagi hari. Hal berikutnya yang saya lakukan adalah yoga. Saya menghamparkan tikar yoga di lantai sebelum tidur. Jadi, tikar itulah yang saya lihat pertama kali saat bangun pagi. Ini menjadi pemicu dan saya tergugah untuk melakukan yoga segera setelah bangun. Saya juga suka minum kopi setelah sarapan. Minum kopi adalah pemicu untuk mulai mengisi buku harian. Apabila saya minum kopi di sore hari, langsung saya ingin mengisi buku harian karena kopi sudah terkait erat dengan kegiatan rutin saya di pagi hari, yakni mengisi buku harian. Ada kisah dalam buku The Principle of Psychology karya William James sebagai berikut. Seorang veteran perang membawa makanan dengan kedua tangannya. Ada orang iseng yang bercanda dengan berseru, "Siap!" Dan sang veteran bereaksi terhadap pemicu itu dengan berdiri tegak, menurunkan kedua tangannya sehingga makanannya jatuh berserakan. Kebiasaan ternyata berfungsi jauh lebih kuat daripada kesadarannya akan makanan yang sedang dibawanya dengan kedua tangannya. Pemicu kecil yang menciptakan sosok jenius. Ada kalanya sebuah pemicu kecil berfungsi sebagai awal penciptaan sosok jenius. Mayu Yamaguchi lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tokyo sebagai lulusan terbaik, bekerja di Kementerian Keuangan, lalu bekerja sebagai ahli hukum, menyelesaikan kuliah di bidang hukum di Universitas Harvard dengan nilai A semua. Dia memperoleh kualifikasi sebagai ahli hukum dari negara bagian New York, dan katanya sekarang dia membidik jabatan sebagai dosen di bidang hukum. Dengan kacamata manapun, dari riwayatnya yang memukau itu saya hanya bisa menyimpulkan bahwa dia seorang jenius. Namun, Yamaguchi menanggapi seperti tanggapan para jenius lainnya dan berkata, "Saya bukan jenius, jadi saya harus berusaha keras." Kegiatan belajarnya dimulai dengan melihat mejanya. Ini kebiasaan Yamaguchi sejak kecil. Dia bangun pagi, menyibakkan tirai, dan membiarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar tidurnya. Kemudian, dia menoleh, melihat ke mejanya. Dia duduk di situ dan membaca buku apa saja, selama sekitar 10 menit, sampai terdengar suara ibunya yang memanggilnya untuk sarapan. Kata Yamaguchi, kegiatan rutin ini selalu dapat menghilangkan keengganan yang mungkin dirasakannya saat dia harus duduk di depan meja sepanjang hari itu. Lalu setelah pulang sekolah, mengemil dan mulai belajar lagi. Dia memulai lagi kegiatannya dengan langkah yang sudah mendarah daging itu, yakni duduk di depan meja belajarnya. Saat di SMA dan saat kuliah, setiap pagi dia berjemur, bermandikan sinar matahari, lalu melihat ke meja belajarnya sebelum mulai belajar.
Kebiasaan ini yang dimulai dengan pemicu yang sangat kecil menciptakan seorang jenius. Pemicu untuk menghentikan kebiasaan. Sayangnya, kebiasaan yang ingin kita hentikan berfungsi dengan cara yang persis sama. Saya ingin menghentikan kebiasaan minum alkohol, tetapi sulit sekali. Salah satu alasannya karena banyak teman untuk alkohol yang berfungsi sebagai pemicu. Misalnya, saya senang mulai minum bir di siang hari dan secara spontan selalu memesan bir dalam botol jika memesan mie soba dengan tempura. Sama halnya saat memesan gorengan seperti gyoza dan ayam goreng. Makanan lain pun selalu disertai bir. Charles Duhigg merangkum 5 jenis pemicu sebagai berikut. Saya akan menyertakan beberapa contoh yang membuat kita ingin minum alkohol. Lokasi, misal minimart dalam perjalanan pulang, tempat berlangsungnya pernikahan teman. Waktu, misalnya sesudah selesai bekerja di senja hari, hari Minggu siang. Suasana hati, misalnya stres gara-gara lembur sering, kecewa karena setelah berbuat salah. Orang lain, misal kencan bersama wanita cantik, reuni dengan teman yang sudah lama tak berjumpa. Acara sebelumnya, misal olahraga berat yang menyebabkan mandi keringat, berendam di sauna. Kita akan membahasnya secara lebih terperinci di bab 3. Namun, kita harus terlebih dahulu mengenali pemicu kebiasaan yang ingin kita hentikan dan untuk menetapkan pemicu baru untuk kebiasaan yang ingin kita adopsi. Kegiatan rutin yang saling berhubungan seperti mata rantai. Ichiro mengatakan, "Saya tidak melakukan hal-hal istimewa dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Saya melakukan hal-hal biasa setiap hari untuk melakukan sesuatu yang istimewa." Kegiatan rutin mudah dipahami, yaitu serangkaian tindakan yang dimulai dengan pemicu. Menyikat gigi ketika hendak tidur, mengeringkan rambut setelah keramas, ini semua tindakan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ke gym, pemicu awal saya adalah dorongan kuat untuk menggerakkan badan, dan seperti biasa, saya menyiapkan pakaian olahraga dan botol air. Rute menuju ke gym dan cara membuka gembok loker sudah tertanam di otak saya. Program saya sudah disetel untuk latihan otot dan lari, dan begitu pula program yang sudah disetel untuk mandi setelah berolahraga dan cara mencuci pakaian olahraga. Satu kegiatan rutin berfungsi sebagai pemicu untuk memulai kegiatan rutin berikutnya. Meskipun berangkat ke gym untuk berolahraga adalah tindakan yang rumit, kita bisa saja memandangnya sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan sejumlah pemicu yang berkaitan dengan kegiatan rutin, seperti mata rantai. Begitu juga setiap kegiatan ritual pagi. Kegiatan rutin menyetel pikiran. Segi positif dari kegiatan rutin adalah bahwa kita dapat mengubah suasana hati hanya dengan melakukan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Kegiatan rutin berfungsi sebagai penyetel. Misalnya, Haruki Murakami berkata bahwa meskipun dia lari 1 jam setiap hari, dia berlari lebih lama ketika menerima kritik tak beralasan atau ketika ditolak seseorang. Saya juga berlari setiap hari, bahkan makin giat ketika mengalami kejadian yang tak menyenangkan karena saya merasakan perubahan suasana hati saat melakukannya.
Inti masalahnya bukan masalah itu sendiri, melainkan suasana hati saya. Artinya, saya harus mengkritisi masalah itu. Di bagian depan, kita sudah membahas bahwa emosi dapat memengaruhi keteguhan hati. Dengan mempraktikkan kegiatan rutin, emosi negatif akan tersingkir dan keteguhan hati bisa pulih. Untuk menghadapi saat-saat sulit, Ichiro berkata bahwa dia melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya setiap hari, selalu dengan cara yang sama. Dia menjelaskan, memang sulit memulai dengan pikiran, tetapi pada akhirnya juga akan menjadi biasa lagi apabila kita bergerak seperti biasanya. Inilah cara yang saya terapkan pada saat pikiran saya tidak proaktif. Kita dapat menyetel pikiran dengan menggunakan tubuh sebagaimana biasanya. Napas kita menjadi lebih cepat ketika merasa menginginkan sesuatu, seperti ketika akan membeli sesuatu secara spontan. Jadi, hasrat itu menjadi lebih tenang tatkala dengan sengaja kita menarik napas perlahan-lahan. Kita dapat melakukan hal ini untuk menenangkan diri sendiri dengan lebih mudah apabila kita menjadikan meditasi sebagai kebiasaan. Pemain rugby, Gogo pemain rugby, Goro Maru, membentuk tanda tertentu dengan jemarinya sebelum menendang bola. Dan Yuzuru Hanyu membuat tanda salib sebelum berseluncur. Mereka mungkin harus menenangkan diri tatkala sedang dilanda kobaran semangat atau gugup. Seperti ini. Seperti ini akan menjadi tendangan yang menentukan. Kegiatan rutin dilakukan untuk kembali ke kondisi psikologis yang rileks dan lazim, dan membuahkan hasil yang selama ini dilatih. Inilah sebabnya mengapa para atlet mengandalkan kegiatan rutin mereka. Hadiah atau imbalan yang sulit dibayangkan. Ini narkoba. Narkoba, ya. Setelah tubuh kita menempel ke dinding batu di gunung, lalu kita menghirupnya, nikmat sekali. Kehidupan sehari-hari akan terasa seperti biasa-biasa saja. The Summit of the Gods, komik Jepang. Sungguh mengherankan. Unsur ketiga pada kebiasaan, yakni hadiah atau imbalan, justru yang paling sulit dipahami. Kita terus-menerus berupaya untuk mendapatkannya, menyantap makanan sehat, bercengkerama dengan teman baik, bersenggama, mencari nafkah, mendapatkan jempol like di media sosial. Semua ini hadiah yang mudah dipahami dan tindakan untuk mewujudkannya pun mudah dipahami. Namun, ada sejumlah tindakan yang membuat kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang bersedia melakukannya? Imbalan menulis di Wikipedia. Manakala membicarakan imbalan, biasanya yang kita maksudkan adalah uang. Padahal tidak selalu begitu. Misalnya, kita tidak akan dibayar sepeser pun jika menulis di Wikipedia. Saya pernah mendengar bahwa seorang penulis bernama Norimaki menghabiskan waktu 6 bulan untuk menulis artikel tentang Kobayashi Isa. Ini pekerjaan yang luar biasa, kata Norimaki. Wikipedia adalah tempat untuk mencari informasi seluas-luasnya tentang hal yang membangkitkan minat kita, lalu menjelajahi dan membangkitkan minat itu sebanyak yang kita inginkan. Kita dapat memuaskan rasa ingin tahu dan kemelitan dan menunjukkannya di tempat yang bisa dilihat orang lain. Ini pastilah imbalan yang memotivasi para penulis artikel di Wikipedia. Demikian pula, para penulis jenis lain saling berbagi karya dan pertemuan dilangsungkan oleh orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Menentukan komunitas yang memiliki minat yang sama seperti itu pun dapat dianggap sebagai imbalan. Microsoft
mempekerjakan seorang manajer bergaji besar, mengumpulkan sejumlah penulis profesional untuk menyusun kamus. Imbalannya uang. Namun, semangat yang muncul dalam kegiatan ini sama sekali tidak bisa menyamai kobaran semangat yang muncul dikala mereka melakukannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Meskipun tidak menghasilkan imbalan berupa uang, kita dapat memperoleh berbagai jenis imbalan lain. Imbalan seperti apa yang kita peroleh karena melakukan olahraga berat? Banyak jenis imbalan yang sulit dibayangkan orang lain. Saya pernah melihat seorang berlari di bawah sinar matahari terik dan saya berpikir, apa sih yang mereka cari? Kok mau-maunya melakukan hal itu? Meskipun saya ikut dalam tim basket di SMP, berlatih dengan rajin dan tidak pernah bolos latihan, saya tidak mau berlatih lagi setelah usia saya bertambah. Pikir saya waktu itu, apa senangnya sih berlari ke sana kemari sambil apa senangnya sih berlari ke sana kemari mengejar bola? Sekarang saya kembali suka lari maraton dan ada kalanya orang berkata, "Saya tidak mengerti mengapa kamu mau melakukannya." Bagi orang yang tidak terbiasa lari, membayangkannya saja sudah membuat badan terasa sakit-sakit. Namun, apabila imbalan dianggap harus ada untuk melakukan suatu kebiasaan, pastilah ada juga imbalan untuk kelelahan yang kita rasakan saat olahraga lari. Benarkah olahraga lari melepaskan endorfin? Neurotransmitter yang disebut endorfin sering digunakan untuk menerangkan imbalan untuk olahraga lari. Endorfin memiliki efek analgesik, pereda nyeri seperti morfin. Artinya, endorfin mengendalikan rasa sakit akibat lari dan memunculkan pengalaman euforia yang dinamakan runner's high atau sensasi euforia yang dirasakan pelari. Namun, pakar neuroscience Gregory Burns mempertanyakan penjelasan itu. Dalam suatu penelitian, endorfin beta-2 hanya meningkat pada 50% orang yang melakukan olahraga berat. Bahkan di kalangan pelari pun, hanya sedikit saja yang benar-benar pernah mengalami runner's high, dan mereka pun tidak selalu mengalaminya setiap kali berlari. Menurut Burns, endorfin tidak menimbulkan euforia, melainkan memproduksi sejenis produk samping. Fungsi positif hormon stres. Jadi, apa imbalan olahraga lari? Menurut Burns, jawabannya adalah hormon stres, kortisol. Kita mungkin mengira hormon stres berpengaruh buruk, tetapi sama seperti dopamin yang fungsinya rumit, kortisol juga hormon serbaguna. Begini menurut Burns, kortisol dihasilkan dalam jumlah sangat besar akibat stres fisik dan dapat memperbaiki suasana hati, meningkatkan konsentrasi, dan dapat bergantung pada keadaan memperbaiki daya ingat. Namun, semua efek ini hanya terdapat apabila sekresi mencapai 20-40 mg per hari. Jika kadarnya lebih besar, akan muncul ketidakpastian atau simptom dari keadaan yang kita sebut stres. Jumlah kortisol yang tepat akan berinteraksi dengan dopamin dan memunculkan perasaan sangat bahagia atau bahkan tingkat euforia yang luar biasa. Burns benar-benar menyuntikkan kortisol dalam jumlah yang sesuai ke dalam tubuhnya sendiri dan melaporkan munculnya euforia dan perasaan bahagia. Dia menyimpulkan bahwa dopamin saja ternyata tidak cukup. Menggabungkannya dengan kortisol yang dilepaskan saat mengalami stres, tingkat sedang akan membuat kita merasa amat sangat bahagia. Saya juga merasakan hal yang sama. Sekitar 10 menit setelah mulai berlari, saya mulai merasakan ada perbedaan dengan hanya mulai menggerakkan tubuh saja. Saya sudah bisa merasa senang, tentu lebih menyenangkan lagi.
bagi makhluk hidup jika bisa menghemat kalori untuk bisa bertahan hidup. Dan kita, manusia, mungkin ingin bersantai. Namun, pada titik tertentu setelah mulai berlari, saya merasa beralih ke mode yang berbeda. Kecemasan dan kekhawatiran saya mulai terasa menjauh. Saya mulai merasakan kobaran semangat, lebih antusias dan percaya diri. Berbeda dengan yang saya rasakan sehari-hari. Tentu saja, memang berat berada dalam kondisi harus bernapas terengah-engah. Tetapi stres fisik yang sesuai memperpanjang perasaan puas untuk beberapa waktu setelah saya selesai berlari. Kita tidak usah bersusah payah melakukan olahraga fisik seperti berlari jika hanya ingin melepaskan dopamin untuk mengalami euforia. Banyak cara lain untuk melepaskan dopamin, seperti menyantap makanan enak. Namun, jika kita bicara tentang benar-benar ingin dilanda kebahagiaan yang luar biasa, yang diperlukan adalah jumlah rasa sakit yang sesuai dan juga stres. Mengapa Bill Gates dan Jeff Bezos tetap bekerja? Bill Gates dan Jeff Bezos sebetulnya tidak perlu bekerja. Kekayaan mereka begitu besar sehingga mereka bisa saja bermalas-malasan berjemur di pantai di sebuah resort mewah sampai saatnya meninggal kelak. Akan tetapi keduanya tidak melakukan hal tersebut. Mungkin karena mereka tidak dapat merasakan kepuasan luar biasa seandainya mereka hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan saja. Saya pernah diputuskan pacar yang berkata, "Selama ini kita hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan saja." Padahal saya pikir sudah begitu banyak gagasan hebat yang saya wujudkan agar dia senang saat bersama saya. Jadi ketika dia berkata begitu, saya pikir, "Apa? Maksudmu apa?" Tetapi sekarang saya paham maksudnya. Perasaan bahagia juga tampaknya menjadi lebih kuat dalam hubungan antar pribadi pada saat kita mengalami stres. Film drama itu menarik karena alur ceritanya berbelit-belit dan ada klimaks di sana-sini. Skenario yang saya tulis untuk saya dan pacar saya itu skenario yang buruk, karena hanya diisi oleh kesenangan semata. Saya jadi melantur. Terdapat banyak imbalan saat kita berolahraga. Misalnya, setiap orang pasti pernah mendapatkan ide bukan saat sedang duduk di meja dan berpikir, melainkan ketika sedang berjalan kaki atau berolahraga. Buku karya Mason Curie, Daily Rituals, How Artists Work, memperkenalkan kebiasaan sehari-hari para sosok kreatif seperti pengarang, pemusik, dan banyak di antara mereka. Bisa dikatakan sebagian besar memiliki kegiatan rutin berjalan kaki. Saya menggarap buku ini. Banyak gagasan yang muncul di benak saya saat saya sedang berlari. Olahraga memungkinkan kita membuka keran kreativitas yang berbeda dengan hal-hal yang kita alami saat sedang duduk di depan meja kerja. Aerobik dapat mengembangkan neuron. Dalam buku Sparks, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, John Ratey mengemukakan secara gamblang bahwa olahraga membuat kita merasa segar kembali karena darah terpompa, menyebabkan otak melakukan fungsinya yang terbaik. Ini alasan yang dikemukakan Ratey, guru besar psikiatri dari Harvard Medical School, tentang olahraga yang dipaparkannya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi otak. Selain neurotransmitter, ada kelompok protein di dalam otak yang disebut faktor dan faktor neurotropik yang berasal dari otak ini, BNGF, Brain Derived Neurotropic Factor, meningkat selama kita melakukan olahraga aerobik. Ketika BDNF ini terpercik ke neuron, protein tersebut memunculkan cabang-cabang baru. Neuron ibarat pepohonan yang memiliki sinaps di bagian ujung cabang sebagai pengganti daun.
Sinaps bertambah banyak ketika cabang baru terbentuk, sehingga hubungan di antara semua sinaps itu makin kuat. Kata Ratey, BDNF, ibarat pupuk untuk otak. Sekolah yang prestasi siswanya meningkat berkat berolahraga. Salah satu kiat untuk memperbaiki nilai ulangan adalah dengan menambah banyak jam belajar dengan membaca buku pelajaran atau buku ajar. Akan tetapi, tidak sesederhana itu dalam kehidupan nyata. Kadang olahraga fisiklah yang justru bisa membantu. Pada tahun 2003, sebuah SMA di Naperville, Illinois, menggagas prakasa yang dinamakan Zero Hour PE untuk 19.000 siswa yang berlari di lapangan atau berolahraga dengan mengayuh sepeda statis sebelum masuk kelas untuk mata pelajaran pertama. Hasilnya sungguh mencengangkan. Prestasi siswa yang hanya mengikuti kelas olahraga meningkat 10,7% dalam ulangan, membaca, dan pemahaman. Sementara siswa yang mengikuti program Zero Hour PE menunjukkan peningkatan sebesar 17%. Para siswa di Naperville mengikuti ujian matematika dan sains standar internasional yang disebut TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, dan menduduki peringkat 6 di dunia dalam bidang matematika dan peringkat 1 di dunia dalam bidang sains. Prestasi rata-rata siswa Amerika Serikat adalah peringkat 19 dalam matematika dan peringkat 18 dalam sains. Berolahraga sebelum mulai mengerjakan pekerjaan rumah dapat meningkatkan efek belajar, dan prestasi siswa juga meningkat. Pada penelitian tahun 2007 yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti Jerman, peserta penelitian mampu mempelajari kosakata 20% lebih cepat setelah dan bukan sebelum berolahraga. Hal ini membuktikan adanya korelasi antara efisiensi belajar dan nilai BDNF. Imbalan diperlukan untuk memupuk kebiasaan. Orang yang rajin berolahraga sering dianggap sebagai orang yang sangat disiplin, namun mereka pun sebenarnya menerima imbalan. Hanya saja imbalannya lebih daripada sekadar imbalan berupa uang. Kebiasaan sama saja dengan ketagihan. Sejelas apapun saya terangkan dalam berbagai tulisan saya, tampaknya sulit bagi orang yang tidak terbiasa berolahraga untuk membayangkan apa imbalannya kalau kita rajin berolahraga. Imbalan yang dapat dipahami hanya setelah kita bisa mewujudkan kebiasaan ibarat bir bagi orang yang belum pernah mencicipinya. Perasaan menyegarkan yang ditimbulkan oleh bir dingin di hari yang panas dan perasaan nyaman saat kita merasa sedikit mabuk tak dapat diutarakan dengan kata-kata, seberapa besar pun upaya kita untuk menjelaskannya. Saya belum pernah menggunakan mesin judi slot sehingga tidak memahami euforia seorang penjudi saat dia menang. Bagi orang yang bukan perokok, sulit dibayangkan apa senangnya mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk menghisap dan menghembuskan asap yang bisa membuat kita sakit kepala. Minum bir, berjudi, merokok, bahkan meskipun kita melakukan semua hal tersebut, mungkin kita tidak bisa memahami mengapa pecandu kokain tampak bergairah saat melihat bubuk putih. Olahraga yang seperti meditasi dan tindakan yang seperti mencari-cari narkoba sebenarnya tidak terlalu berbeda strukturnya. Kita akan mengulang-ulang tindakan yang sama demi memperoleh imbalan. Unsur penting ini tak akan pernah melemah dan saya rasanya prosesnya sama saja seperti ketagihan. Kadang kita sulit membayangkan bahwa orang lain memiliki imbalan yang berbeda dari imbalan yang kita terima. Itulah sebabnya mengapa orang yang gemar berlari bagi orang yang tidak suka berlari tampak seperti orang yang melakukan pekerjaan sia-sia.
Membentuk kebiasaan sama saja seperti belajar menyukai bir. Rasanya memang pahit saat pertama kali kita mencoba menyeruputnya. Mula-mula kita berusaha bertahan untuk menikmati rasa pahit itu, dan terus mencobanya berulang kali sampai akhirnya minuman itu menjadi minuman favorit kita. Membentuk kebiasaan bukan tentang memupuk keteguhan hati agar kita dapat menepiskan godaan. Membentuk kebiasaan adalah mendefinisikan ulang istilah imbalan dan hukuman. Membentuk kebiasaan memunculkan perubahan dalam benak kita dengan melakukan sesuatu terus-menerus. Kiat untuk membentuk kebiasaan, cara mengalihkan pandangan dari marshmallow. Di bab 1, saya menyampaikan pengantar tentang uji marshmallow, apa yang akan terjadi seandainya alih-alih mengikuti uji itu sekali. Para peserta uji diminta melakukannya berulang kali. Pada uji yang pertama, hadiah mendapatkan 2 marshmallow. Setelah menunggu 20 menit rasanya terlalu abstrak untuk bisa dipahami dengan baik dan bertahan untuk tidak memakan marshmallow yang ada di depan mata selama 20 menit terasa menyesakkan dada jika kita belum berpengalaman. Namun, dengan terus melakukan uji itu beberapa kali, kita akan memperoleh keterampilan untuk memikirkan hal-hal lain yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian dari marshmallow atau membayangkan bahwa camilan itu tidak nyata. Dan jika kita beberapa kali berhasil mendapatkan 2 marshmallow setelah menunggu 20 menit, kita akan mulai merasakan nikmatnya menerima hadiah itu. Di antara anak-anak yang berhasil mendapatkan 2 marshmallow, beberapa di antaranya tidak langsung memakannya. Mereka ingin membawanya pulang dan menerima pujian dari ibunya karena telah memenangi uji kesabaran itu. Anak-anak itu ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada langsung memakan marshmallow-nya. Inilah arti dari bentuk kebiasaan baik. Bukan karena iming-iming yang ada di depan mata kita itu lenyap. Namun, jika kita sering meraih hadiah besar di waktu mendatang, hadiah yang ada di depan mata akan mulai tampak menjemukan. Memang benar, keteguhan hati diperlukan di saat kita berusaha membentuk kebiasaan baru. Tidak mudah dan tidak ada cara ajaib untuk melakukannya. Namun, begitu kita berhasil mengadopsinya, kita akan dapat terus melakukan kebiasaan itu karena ada hadiah besar yang menunggu kita. Pada berikutnya, saya akan membahas cara membentuk kebiasaan dalam 50 langkah dan membahasnya satu persatu secara terperinci. Kita tak akan bisa mengabaikan marshmallow yang ada di depan mata tanpa menerapkan kiat tertentu. Kiat untuk membentuk kebiasaan adalah mengalihkan pandangan dari marshmallow melalui berbagai cara, sampai kita bisa merasakan betapa menyenangkannya memperoleh hadiah besar. Rangkuman bab 2. 45% tindakan kita adalah kebiasaan. Tindakan seperti menyikat gigi, memasang kancing ke meja, dan mengikat tali sepatu yang terasa sulit ketika kita masih kecil menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan tanpa menyadarinya saat kita berkali-kali terus mengulanginya. Tindakan rumit seperti mengemudikan mobil atau memasak juga bisa menjadi tindakan yang otomatis. Pikiran sadar kita baru akan muncul ketika ada masalah, dan tindakan serta kehidupan kita biasanya terus berjalan seakan akan dikendalikan oleh autopilot. Bahkan tatkala muncul masalah yang patut kita khawatirkan, seperti harus bangun pada jam tertentu di pagi hari, pikiran sadar kita tidak membuat keputusan untuk kita patuhi, alih-alih berlangsung diskusi di dalam pikiran bawah sadar kita seperti sidang di parlemen. Akan ada penolakan dan persetujuan bergantung pada keadaan, dan kita tidak tahu pasti, dan kita tidak bisa tahu kapan pikiran sadar kita muncul untuk memilih keputusan mana yang akan kita ambil. Seperti yang ditunjukkan pada percobaan dengan tikus. Secara bertahap, otak berhenti berpikir ketika
ketika tindakan yang sama dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hadiah. Kebiasaan adalah kegiatan rutin yang diaktifkan oleh pemicu dan berlangsung saat kita memburu hadiah atau imbalan. Membuat sesuatu menjadi kebiasaan sama dengan mendefinisikan ulang istilah hadiah. Meskipun tersedia hadiah besar seperti perasaan puas atau bahkan euforia setelah melakukan suatu tindakan seperti berolahraga berat, kita tidak bisa merasakan nikmatnya hadiah besar itu sebelum mengalaminya berulang kali. Membuat sesuatu menjadi kebiasaan sama dengan mengikuti uji marshmallow berkali-kali. Jika kita berhasil mendapatkan 2 marshmallow beberapa kali, kita akan mulai merasakan dengan kuat bahwa hadiah di waktu mendatang itu begitu besar, sehingga opsi yang lebih mudah, yakni hadiah saat ini tidak layak untuk dipertimbangkan. Cara membuat sesuatu menjadi kebiasaan adalah menggunakan semua cara untuk terus mengalihkan pandangan kita dari marshmallow yang ada di depan mata. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2 dari buku Fumio Sasaki, Hello Habits, Panduan Sosok Minimalis untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3, teman-teman, yaitu 50 langkah untuk membentuk kebiasaan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan audiobook yang sudah dibuatkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah subscribe channel ini, like, komen, dan membagikan video-video yang ada di YouTube ini. Semoga menjadi amal ibadah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.